bapak saya marah. Bapak saya ambil samurai. Samurai ada 3, samurainya Jepang itu. Kecil, sedang, besar. Dia ambil yang besar. Dia bilang, Lydia kau berlutut, kau mati aku masuk penjara. Yang penting tidak punya anak Kristen. Apa yang saya lakukan? Ya berlutut. Dan saya berdoa. Bapak saya bilang, hitungan ketiga kau mati. Kalau tidak mau sangkal Yesus. Saya berlutut, saya berdoa. Tuhan Yesus, kalau mati rumah saya di sorga. Bapak saya udah hitung. 2, Tuhan Yesus kalau masih hidup pertemukan sama Yongki. Saat itu saudara, waktu saya berdoa itu saudara, hitungan ketiga, 3, saya dengar kubrak. Bapak saya jatuh. Saya Lydia Nur Said, latar belakang saya adalah penyanyi. Kalau bicara tentang bagaimana Allah berkarya dalam hidup saya, itu menurut akal manusia saya mustahil. Tapi ini kenyataan saya alami. Ya, ibu saya Padang Pariaman. Bapak saya Madura Bangkalan, masih ada dana. Saya minta tolong multimedia bagian foto, bisa tolong liatin dulu fotonya. Saudara, saya nggak pernah mimpi jadi Kristen. Orang pikir gini, oh Lydia jadi Kristen ya karena suaminya Kristen, karena kawin, ya. Jadi saudara terkasih, saya waktu itu umur 10 tahun sudah pernah bertanya dalam hati saya. Walaupun saya melakukan ibadah dengan setia, pertanyaan saya waktu umur 10 tahun udah takut mati. Kalau mati kemana? Ini pertanyaan saya. Anak umur 10 tahun bertanya. Maka bapak saya bilang, kumpulkan amal ibadah. Kalau mati insya Allah masuk surga. Amal ibadah kumpulkan, lakukan hal baik. Saudara, amal ibadah itu rajin sembahyang. Maka akhirnya saudara, di saat saya mulai dewasa, saya bertanya lagi di usia 15 tahun, waktu sembahyang. Kalau saya mati kemana? Saya paling takut lihat orang mati. Kalau ada orang yang meninggal, saya nggak mau ikut melayat, ya, karena buat saya menyeramkan. Apalagi kalau saya lagi baca koran, saya baca tuh iklan duka cita yang saya takut. Kalau saya baca iklan duka cita, kok saya lihatnya bacanya itu saudara, innalillahi, di bawahnya tertulis nama kita, di bawahnya masih ada pertanyaan. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sesuai amal ibadahnya. Tapi yang Kristen gak membuat saya takut. Rada damai. Kenapa? Telah dipanggil ke rumah Bapa di sorga. Dipanggilnya ke sorga. Gak pakai di bawah kata-kata semoga arwahnya. Masih semoga. Kalau ini yang manggil siapa? Bapaknya di sorga. Ya. Bahkan saya baca ada kata-kata lain. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga. Belum masuk sorga di pangku-pangku. Dalam hati saya enaknya orang Kristen. Orang Kristen enak banget dimanja gitu. Siapa bapaknya itu? Pertanyaan buat saya. Siapa bapaknya orang Kristen yang katanya di sorga itu? Maka saudaraku terkasih, caranya Tuhan. Saudara, saya nggak pernah pacaran. Kenalan sama gitaris namanya Yongki Ramlan. Yang tadi punya grup band, kita punya grup band. Grup band kita berbeda. Kita saudara kandung, dia grup band lain. Waktu kalau kita lagi umpamanya lagi show atau lagi kontrak di salah satu hotel bintang 5, dulu kita juga pernah di pizzeria di Hilton Hotel. Saudara, tahun-tahun sekitar 85, 88 ya saudara, tahun itu. Saudara, waktu kita musik pada break, kita ngobrol sesama anak band. Ngobrol-ngobrol, ketahuan Yongki suka sama saya. Ya, dari sini saya bilang, kalau suka sama saya langsung ultimatum, jadilah mu'alaf. Di keluarga saya tidak ada yang pindah agama. Mantu bapak saya ada Kristen, ada agama Hindu, itu jadi mualaf. Ya, sepupu saya menikah sama Batak, satu menikah sama Ambon, jadi mualaf. Tadinya mereka apa? Agamanya bukan agama kita. Itu wajib. Saya bilang sama Yongki, kalau suka sama saya, jangan pacaran lama-lama dulu, masuk mualaf dulu, baru boleh pacaran sama saya. Karena kalau ketahuan bapak saya yang bahaya. Saudaraku terkasih, apa yang terjadi? Saudara, Yongki dengan penuh kasih menceritakan bahwa jalan keselamatan hanya lewat Yesus Kristus. Oh, saya tolak. Yesus Kristus itu Isa Al-Masih, nabi saya. Singkatnya saudara, Yongki menjelaskan siapa Allah itu yang datang menjadi manusia. Dia tunjukkan semua ayatnya kepada saya. Dia jelaskan kepada saya tetap tolak. Saudara, karena buat saya tidak mau menerima Isa Al-Masih dituhankan. Sulit loh, tidak mudah. Saudara, bayangin doktrin itu sudah di brainwash saya dari umur 5 tahun. Ya.
Ketemu Yongki umur 22. Berapa tahun saya di brainwash bahwa Isa bukan Tuhan. Isa adalah nabi, manusia biasa yang bisa lapar, bisa ngantuk, bahkan mati, tidak bisa bela dirinya di atas kayu salib. Saudaraku terkasih, singkatnya saudara, yang terjadi, pertanyaan saya itu berbalik kepada saya. Yang saya tanya, kalau saya mati kemana? Menjadi pertanyaan. Apakah ada yang jamin saya masuk surga? Apakah betul kata Yongki di dalam Alkitabnya, Yesus Kristus jalan keselamatan? Saudara, saya nggak mau percaya Alkitab. Tapi waktu setelah diskus sama Yongki, saya pulang. Saya pinjam Alkitab tetangga. Ya, saya punya tetangga kebetulan dia Kristen. Motivasi saya bukan mencari kebenaran, bukan mencari keselamatan, tapi mencari kelemahan isi Alkitab. Kalau saya dapati kelemahan isi Alkitab, saya bisa serang iman Yongki. Kalau dia kalah, dia ikut agama saya. Saudaraku terkasih, saya bersyukur kepada Tuhan. Jalannya Tuhan itu tidak pernah apa yang kita pikirkan itu jalan manusia berbeda dengan caranya Allah bekerja. Ya, saudara, waktu saya pinjam Alkitab, saudara, saya banding-bandingkan, saudara. Saya mulai lihat, saudara, yang Yongki jelaskan lewat Stabilo. Saya ingat-ingat ayatnya. Saya cari bahwa Isa Al-Masih lahirnya berbeda. Saya juga ada di kitab saya di suratan Maryam. Isa dilahirkan, saat saat ia meninggal, saat ia dibangkitkan. Jadi Isa Al-Masih di dalam kitab saya lahir, mati, dan bangkit. Makanya orang Kristen bangga kalau nyanyi dengan sukacita. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kita semua. Itu kebanggaannya orang Kristen, nyanyi lagu itu. Kenapa? Karena Allahnya bangkit. Amin, saudara. Di kitab saya jelas di saat Isa dilahirkan, di saat ia meninggal, di saat ia dibangkitkan. Saya bersyukur melalui banyak hal, 3 tahun lebih saya mencari kebenaran ini sendiri. Saya nggak mau Yongki tahu. Nanti kalau saya jadi Kristen dikira karena dia. Waktu saya punya kitab, saya banding-bandingkan, saudara. Di rumah saya, di rumah orang tua saya, didapati sama orang tua saya punya Alkitab. Alkitabnya orang Kristen. Karena saya simpan di lemari. Ketahuan dibongkar. Dan saya diusir, tidak diakui anak. Bapak saya bilang, malam ini juga kau bukan anakku lagi. Karena kau sudah berani punya kitabnya orang Kristen. Saya bilang, saya punya Alkitabnya orang Kristen. Mencari kelemahan Injil. Supaya Yongki lemah imannya, saya bisa ajak dia menjadi mualaf. Tapi bapak saya nggak mau tahu. Saya diusir dari rumah, usia saya 22 tahun, saudara. Saya pergi dari rumah, dan 3 tahun kemudian saya mantap terima Yesus. Kenapa? Nabi saya tidak pernah berkata, aku jalan ke sorga. Tapi Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini berani berkata, aku jalan ke sorga. Dan dia berjanji akan datang kedua kali. Amin. Pembawa agama saya yang dulu tidak pernah berjanji akan datang kedua kali. Mati aja lupa bangkit, saudara. Yesus tidak pernah lupa bangkit. Beri kemuliaan bagi dia.